Terima kasih Bante atas uraian Dhamma atau diskusi Dhamma pada malam hari ini yang sangat mendalam dan dalam. Lalu saya akan menyimpulkan secara singkat. Ya. Tadi Bante mengatakan bahwa dari Malungkya Butta Sutta ini terdapat 10 pertanyaan yang mengganjal, yaitu Bante Malungkya Butta, yang pada dasarnya 10 pertanyaan tadi berdasar pada pandangan eternalisme atau sasata didik dan nihilisme atau uceta didik. Ya. Lalu 10 hal itu merupakan summary atau ringkasan dari 62 pandangan yang terdapat dalam Brahmajala Sutta. Ya, misalnya 10 pertanyaan itu misalnya adalah diri atau dunia ini adalah kekal atau tidak kekal. Lalu dunia ini atau diri ini terbatas atau tidak terbatas. Jiwa ini sama dengan jasmani atau berbeda. Ya, tata gata ada atau tidak ada setelah meninggal dan sebagainya. Lalu Buddha tidak mau membahas 10 pertanyaan itu ya, karena 10 pertanyaan itu tidak membawa manfaat ya, untuk mencapai pembebasan tentunya, juga bukan bagian dari kehidupan brahmacharya ya, juga tidak menuntun menuju kemuakan ya, menuju padamnya nafsu, menuju padamnya penderitaan, tidak membawa menuju kedamaian, tidak menuju pengetahuan langsung, yang tidak menuju pencerahan, dan khususnya tidak menuju pencapaian nibbana. Lalu beliau lebih menekankan pada 4 kebenaran mulia. Ya, karena itu sangat bermanfaat untuk mencapai pembebasan. Ya, dan itu juga bagian dari dasar-dasar kehidupan brahmacharya. Ya, juga menuntun menuju kemuakan terhadap nafsu, menuju padamnya nafsu, menuju padamnya penderitaan, menuju kedamaian, menuju pengetahuan langsung, dan menuju pencerahan. Oleh sebab itu Sang Buddha menekankan pentingnya ini 4 kebenaran mulia tersebut. Lalu beliau juga mengingatkan agar hal-hal yang tidak bermanfaat pada akhirnya perlu ditinggalkan dan hal yang bermanfaat perlu dimiliki begitu. Ya, karena di sini ada tamu atau Bante dari luar negeri dan beberapa tamu dari baik Pasaka maupun Pasika, saya akan menyimpulkan dalam bahasa Inggris. In the discussion this evening, Bante Mahadamadiro discuss about Malungkya Butta Sutta, which is situated in Majjhima Nikaya. In this sutta, actually there is discussion between Bante Malungkya Butta and the Buddha. Yeah. It is said that Bante Malungkya Butta try to fall in the metaphysical views, like whether this world is eternal or not, whether this world has limit or not, whether Tathagata after die still exists or not, something like that. But the Buddha reject to discuss on that kind of question because it is very useless. It is not useful to attain nibbana. It is also not part of brahmacharya life, something like that. And the Buddha emphasize on the Four Noble Truth which is useful to attain nibbana. Kita masih punya waktu 15 menit, tapi sebelumnya saya akan menyapa, karena sudah biasanya menyapa Bante dan para Atasilani sama Nera juga. Mungkin kita perlu menyapa para Pasaka Pasika yang hadir dari seluruh Indonesia ya. Terutama mungkin para Pasaka Bapak Ibu yang hadir dari Indonesia Belah Timur dulu, mungkin bisa tunjuk jari. Ya, entah Papua atau Sulawesi, mungkin ada. Oh ya, Bante Sidi Ratano. Ya, terima kasih Bante atas kehadirannya. Mungkin ada Upasaka yang dari Indonesia Timur, oh ya Ibu itu. Yang dari Indonesia Tengah, Kalimantan, ada juga? Ada ya? Ada enggak? Kalau ada tunjuk jari. Ya, terima kasih atas kehadirannya.
Nah, kemudian dari Indonesia Barat, ya, Jawa tentunya paling banyak ya, dan juga dari Sumatera mungkin ada. Oh ya, hebat ya. Ya, terima kasih sekali lagi. Karena kita masih punya waktu 15 menit, ini pertanyaannya dikhususkan untuk para pasika yang sudah datang dari jauh. Karena sudah biasa kan kita serahkan kepada para Bante, Samana dan Atasilani toh. Lalu sekarang mungkin ada pertanyaan dari upasaka dari Indonesia Timur dulu, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada Bante Damadhiro. Silakan tunjuk jari. Ya. Oh ya, silakan Ibu. Ya. Mungkin karena waktunya mepet, kita satu pertanyaan dulu. Silakan Bu. Namo Buddhaya Yang Mulia Bante, Romo dan kalian Namo Amita. Buddhaya. Nama saya Heni Tunggeleng SSI, lahir di Makassar, domisili di Kendari. Tadi saya menyimak Bante mengatakan tidak ada kelahiran lagi ya, dan memang dalam parita disebutkan tidak terlahir di rahim mana lagi. Tetapi Bante, kalau ada yang meninggal, rame-rame orang mengucapkan semoga terlahir di alam bahagia. Jadi bagaimana Bante? Ya, mohon dijelaskan. Jadi itu mengganjal dalam pikiran saya Bante. Dibilang tidak terlahir tapi didoakan terlahir. Iya. Jadi bagaimana itu Bante kira-kira konteks penyebutana? Sebetulnya istilah yang dimaksud tidak terlahir, tidak terlahir lagi di rahim ibu lagi. Itu adalah ia yang telah mencapai tingkat kesucian anagami. Begitu. Oleh karena makhluk-makhluk, satwa-satwa yang telah mencapai tingkatan anagami, telah mampu menyingkirkan kesenangan indrawi, mampu berbahagia didasari oleh penyingkiran kesenangan indrawi. Yang mana kesenangan indrawi ini tidak sedikit yang menangis karena tidak mendapat. Yang telah mendapat pun masih ingin mendapatkan. Dan yang sudah mendapat banyak pun masih ingin lebih banyak lagi. Tetapi ada setingkatan batin yang punya keberpuasan setelah meninggalkan kesenangan indrawi itu. Karena tidak ada kesenangan indrawi, sedangkan manusia itu alamnya adalah alam kesenangan indrawi, tidak cocok untuk terlahir lagi di situ. Sudah menjawab? Atau barangkali terlahirnya di alam Brahma. Terlahirnya di alam Brahma. Mulai dari Brahma kalau anagami Sudasa, Sudasi, Aviha, Atapa, Akanita. Nah itu adalah alam-alam Sudawasa di mana para anagami itu terlahir. Jadi tidak terlahir sebagai manusia lagi yang melewati ya hamid berada di rahim ibu. Ya. Nah, ini masih ada 10 menit. Saya beri kesempatan satu pertanyaan lagi untuk para pasaka. Ya, silakan. Ya. Mungkin perlu sebutkan nama dan asalnya. Selamat malam, Namo Buddhaya, Bante. Ya, perkenalkan nama saya Rian, saya dari Jogja. Yang ingin saya tanyakan ini Bante, terkait dengan, tadi kan sempat dibahas tentang 10 cara pandang yang kurang tepat gitu ya Bante. Dan yang poin ke-10 yang kalau tidak saya salah dengar itu adalah
satwa setelah mati itu ya dikatakan ya juga tidak, tidak, ya tidak, seperti itu. Nah, yang ingin saya tangkap itu perbedaannya dengan konsep nibbana itu sendiri bagaimana, Bante? Kalau misal di 10 pandangan yang tadi ini kurang tepat itu mungkin contohnya bagaimana? Seperti itu, Bante. Lalu berarti apakah dengan 10 cara pandang tadi itu kan mungkin dikatakan kurang tepat gitu ya, Bante, untuk mengurangi ceritanya untuk maksudnya ke arah pembebasan seperti itu. Berarti apakah caranya kita itu dengan melenyapkan atau kita itu mengurangi dari pancakanda itu? Mungkin kurang lebih begitu, Bante. Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, melenyapkan pancakanda tidak bisa. Menguranginya juga tidak bisa. Kalau mengurangi makan mungkin pancakandanya berkurang. Bobotnya berkurang. Saya terus terang kurang begitu jelas dengan pertanyaannya. Tetapi meraba-raba bahwasanya baik pandangan sebagai yang kekal atau pandangan sebagai yang musnah. Keduanya itu adalah pandangan yang disertai dengan kegandrungan atau disertai dengan yang tadi itu, persentuhan rasa itu. Yaitu bahwa Tathagata. Maksud kata Tathagata itu apa? Bukan Sang Buddha di sini. Kata Tathagata dalam artian ini adalah ia yang sebagai pelaku sekaligus sebagai pengenyam hasil perbuatan yang dilakukan itu. Yaitu diri atau satwa, inilah yang dimaksudkan. Yang dikatakan bahwa ia yang melakukan nanti akan mendapatkan hasil, sosok yang bersangkutan itu yang akan mendapatkan hasil, yang akan mengenyam buah, itu tidak dibenarkan secara ajaran Buddha. Yaitu bahwa yang mengenyam buah, yang menerima akibat, itu sudah entitas lain. Yang melakukannya adalah entitas yang lain juga. Jadi satu kemunculan pikiran didasari oleh kehendak melakukan perbuatan, selesai itu yang melakukan perbuatan itu, pikiran itu sudah padam. Tetapi kepadaman ini bukan padam biasa, tapi padam yang mengantarkan semacam energi berupa karma. Karma inilah yang kemudian menjadi pemicu munculnya entitas berupa winyana, berupa kesadaran atau pengetahuan itu lagi. Dan itu yang mengenyam. Nah, jadi antara si pelaku dan si pengenyam adalah dua hal yang berbeda. Tetapi dikatakan berbeda secara totalitas itu tidak bisa, yaitu tidak ada hubungannya sama sekali, itu tidak bisa. Oleh karena
keberadaan pihak yang mengenyam ini bisa ada karena ada entitas sebelumnya yang melakukan perbuatan itu. Tetapi yang mengenyam buah perbuatan itu bukan entitas yang sama yang melakukan perbuatan. Nah, istilahnya adalah kemunculan sebab. Sehingga untuk ia yang mampu mengenali kemunculan bersebab ini, sebab-sebabnya itu yang perlu dipatahkan, yaitu berupa istilahnya asawa, istilahnya anusaya, istilahnya kilesa, istilahnya tanha, istilahnya awija, apapun mau disebut. Nah, itu baru kemudian ada pencapaian kepadaman secara benar yang disebut dengan nibbana, yang artinya tidak ada benih yang bisa membuat terlahir lagi oleh karena kegandrungan telah dipatahkan. Harapan-harapan untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu, mendapatkan apapun tidak ada. Harapan untuk terlahir di alam apapun tidak ada. Tidak ada kesenangan terhadap bentukan-bentukan lagi. Sehingga tidak ada perbuatan lagi, dan karena tidak ada perbuatan, tidak ada kebahagiaan dan penderitaan di alam-alamnya. Itulah dikatakan yang tidak lahir lagi. Saya kira itu kurang lebihnya jawaban yang terus terang saya juga belum jelas pertanyaannya. Tapi jika memang sudah menjawab, ya itu ya akan menjadi jawaban yang sudah sesuainya dari pertanyaan itu. Ya, terima kasih Bante atas jawaban atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Ya, berhubung waktu sudah habis, yaitu sudah jam 9 malam. Ya, kita akhiri Dhamma Sakata pada malam hari ini. Satu lagi, Pak. Satu lagi boleh, Pak. Ini waktunya sudah habis, Bante. Mungkin lain kali, Bante, ya. Maaf, Bante. Mungkin Bante ada closing statement yang mau disampaikan? Ada. Ya, silakan, Bante. Jadi nggak ditolerir itu. Bante loh. Oh ya, maaf Bante. Ya silakan Bante, Bante masih memberi kesempatan. Ya maaf Bante. Enggak, saya hanya bertanya, saya bukan mengintimidasi. Oh iya. Ya Bante mau memberi kesempatan pada beliau, silakan. Bukan hak saya, hak moderator. Saya jadinya nggak enak. Atau Bante gimana? Lah kalau diizinkan saya bertanya ini. Ya khusus untuk Bante lah, ya, satu aja. Monggo Bante. Baik, terima kasih. Ada dua pertanyaan, Bante. Satu saja. Ya satu aja Bante katanya. Itu Bante. dijadikan satu. Yang pertama berkaitan dengan istilah satwa. Kenapa Bante menggunakan istilah satwa? Yang kedua adalah kita ini tercipta, entah siapa yang menciptakan Bante. Kemudian andai kata tercipta itu tidak ada enak dan tidak enak, sesungguhnya sepertinya aman. Akhirnya kita itu selalu mencari yang enak Bante. Sehingga bahkan ada konsep bagaimana yang enak itu agar bisa selamanya tidak pernah berubah. Nah, bagaimana hal ini mungkin Bante bisa memberikan tip biar, karena persoalannya sebenarnya di enak begitu. Terima kasih. Hanya orang yang bodoh yang merasakan
merasakan enaknya hidup. Hidup itu penderitaan. Tapi saya tidak mengatakan beliau bodoh ya. Oleh karena yang kita anggap enak sesungguhnya adalah secara detail-detailnya itu memang ada enak itu. Tetapi enaknya ini jika ditimbang-timbang dengan risiko menyakitkannya itu bagaikan bumi dan langit. Untuk mendapatkan enak apakah bisa sekonyong-konyong dapat? Begitu mengangan langsung dapat? Tidak bisa. Harus berusaha, harus bangun pagi, sedikit-sedikit demi sedikit mendapat. Tidak bisa langsung banyak, langsung besar. Dan dalam upaya itu apakah pasti berhasil? Bagaimana jika gagal? Berupayanya sendiri itu juga bukan kebahagiaan. Belum lagi kalau gagal, kekecewaan, penderitaan. Kalaupun mendapatkan, bukan berarti kesenangannya itu murni 100%. Oleh karena sesuatu yang menyenangkan yang didapat, sejauh itu berkaitan dengan alam-alam, sangkara-sangkara bentukan-bentukan ini, punya ciri apa? Punya ciri tidak kekal. Ada pemikiran, seberapa lama ya hal menyenangkan yang telah aku dapatkan ini bisa bersama denganku. Aku simpan di sana aman tidak ya? Aku letakkan di situ aman tidak ya? Perlu dikunci, perlu security, perlu dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu pun apakah sudah 100% bisa membuat aman, bisa merasa aman, membuat merasa aman. Muncul kecemasan, muncul kekhawatiran, muncul ketakutan. Keberadaan cemas, khawatir, takut itu menyenangkan atau menyakitkan? Menyakitkan itu bagian kebahagiaan atau penderitaan? Siapa yang membuat? Sudah pinter belum? Cepat atau lambat, hal yang dikhawatirkan akan berubah, akan rusak, akan hilang, akan pergi dari dirinya itu akan terjadi. Keberpisahan dengan hal yang menyenangkan itu munculnya kepuasan atau kekecewaan. Kekecewaan itu nama lain kebahagiaan atau penderitaan? Penderitaan. Dan masih saja tidak mau sadar bahwa itu tidak ada ujung akhirnya. Seperti tetes manis di depan mata. Selalu ada tetes manis di depan mata. Meraih tetes depan itu masih ada. Meraih lagi masih ada lagi. Tidak pernah selesai. Ini sisi yang harus ditukar. Senangnya sekejap. Tetapi rentetan rasa sakit, ratap tangis, kesedihan, kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan. Orang bijaksana mengatakan itu tidak setimpal. Nah, ya terkait dengan satwa, mengapa digunakan kata satwa, itu sudah saya jelaskan di awal. Yaitu satu entitas, satu keberadaan yang punya ciri
cenderung untuk melekati objek-objek. Kalau tidak salah, telaahnya adalah sattati satto, yaitu satu keberadaan yang punya kecenderungan melekati, menempel pada objek-objek. Aramanang sattati satto. Atau aramane, ya saya kurang tepat. Suatu entitas yang cenderung untuk melekati, untuk menempel pada objek-objek. Yaitu apa? Keberadaan yang disebut, kita menyebutnya makhluk ini, hidup ini, ya punya kecenderungan untuk menempel ke objek-objek. Mata melihat bentuk, telinga mendengar suara. Memilih apa yang tidak menyenangkan, lari dari situ. Apa yang menyenangkan, lari mengejar itu. Jadi sesungguhnya setiap detik, setiap momen, mulai dari bangun pagi sampai mau tidur lagi, 24 jam, 7 hari, selama tidak tidur, itu pun masih belum, ya kalau ada mimpinya. Hidup manusia itu adalah selalu lari, hidup kehidupan ini, beings ini adalah selalu lari. Lari menjauh dari hal yang tidak menyenangkan dan lari mengejar hal yang menyenangkan. Karena apa? Yaitu punya ciri melekati sesuatu yang menyenangkan dan karenanya lari dari yang tidak menyenangkan dan mengejar apa yang menyenangkan. Ini keberadaan yang selalu menempel, punya kecenderungan menempel, melekati objek-objek, dalam kata dasarnya sat, ya, atau sata, menjadi satta atau satwa. Dan kata satwa ini tidak mengenal bahwa ini adalah hidup atau mati. Hidup mati itu adalah cara bagaimana kita dalam berbahasa itu punya kesepakatan. Dan dalam bahasa Dhamma kata satwa ini adalah satu istilah yang sangat-sangat universal. Ya, batin dan jasmani ini satu sisi disebut satwa karena punya ciri, punya kecenderungan menempel ke objek-objek, melekati objek-objek. Disebut juga dengan pana. Pana artinya nafas. Satu entitas yang ada nafas masuk, nafas keluar disebut dengan pana. Artinya apa? Ya sama dengan satwa, kehidupan. Atau kita mengertinya sebagai makhluk itu. Pana atipata. Menjadi pana atipata. Membunuh makhluk. Membunuh satwa. Membunuh prana. Nah itu adalah dari banyak sisi disebut macca. Macca atau mertya bahasa Sanskertanya. Adalah satu entitas yang berujung pada kematian. Pernah dengar kata mercopodo ya? Iya. Podo itu artinya ya tempat. Merca itu adalah entitas yang berujung pada kematian, yaitu alam manusia ini. Itu kurang lebihnya. Yang dalam hal ini berbeda sekali dengan pemahaman kita selaku Buddhis tidak mengenal pandangan atau teori penciptaan oleh sosok lain.
Sehingga mengapa? Karena makhluk ini punya arti sedemikian rupa, itu tidak cocok dengan cara pandang kita selaku Buddhis. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, terima kasih sekali lagi Bante. Ya, berhubung waktu sudah habis ya terpaksa memang harus ditutup ya. Ya, mungkin Bante masih ada closing statement? Ya, sedikit saja. Tadi dikatakan tentang adanya pandangan-pandangan. Sekian jumlah pandangan, bukan 1, 2, bukan 10. Yang kalau dirinci ada 62. Dan itu sangat-sangat mendalam. Mendalamnya itu sampai pada tingkatan batin yang mengenali sebagai sanya tidak, sebagai yang bukan sanya juga bukan. Ini pencapaian yang sangat mendalam. Dan mereka punya anggapan bahwa ini yang sudah tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi lagi. Ini adalah ajaran keluhuran, ajaran kemuliaan. Selain aku pegang, aku juga ingin berbagi kepada yang lain. Berbaginya itu dengan kebencian atau dengan pengharapan baik? Dengan pengharapan baik. Sehingga kita semestinya, kalaupun ada pandangan yang lain, beraneka, berbeda, kita tetap punya penghargaan pada pandangan itu. Oleh karena apa? Telah dicapai dengan kesungguhan hati, dengan kemampuan seoptimalnya, dan juga dengan pengharapan baik menyampaikan kepada pihak lain. Bagaimanapun, kita punya ajaran dari Sang Buddha yang punya ciri tersendiri, punya sistemik tersendiri, punya jalan tersendiri spesifik, yaitu pengetahuan sebagai yang bahwasanya ini derita, ini kemunculan penderitaan, ini kepadaman penderitaan, ini jalan menuju ke kepadaman penderitaan. Dan ini adalah jalan menuju pada ya bagaimana mengakhiri penderitaan itu. Sehingga kalaupun kita punya ajaran yang memang kita pegang sebagai yang sudah selaras, sudah benarnya demikian, apalagi yang sudah merasa mendapatkannya, mencapainya, telah mencapai tingkatan-tingkatan kesucian. Nah, bagaimanapun ya tidak ada alasannya untuk iritasi, apalagi membenci. Sebaliknya justru ya menghargai upaya mereka, menghargai pencapaian mereka. Mereka mencapai dengan betul-betul. Memegangnya dengan mencapainya dengan semampu beliau itu mencapai, dan membabarkan, mengajarkan, mengabarkan itu dengan pengharapan baik, bukan dengan upaya untuk menjerumuskan. Bagaimanapun selaku umat Buddha, kita teguh tegak pada cara pandang secara bagaimana Guru Agung Buddha kita itu punya ajaran. Anumodana.